Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Febriadi Gunawan SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Limbangan, Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi rangkaian listrik sederhana kelas 6 di SDN 3 Ciburuy, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Nah, KM, silakan untuk memimpin doa. Duduk siap kan? Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih kepada KM telah memimpin doa kita hari ini. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Yang tidak hadir? Aini. Aini? Kenapa Aini tidak hadir? Sakit. Nah, kita doakan ya. Semoga Aini cepat sembuh sehingga bisa kembali bersama-sama dengan kita ya. Amin. Rehan? Hadir. Jalal? Iya. Rasya? Rafa? Rizky? Iya KM. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita yang hadir hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib. Judulnya udah ada di depan. Apa? Janda Pancasila. Ya, kita bernyanyi bersama-sama sambil berdiri semua ya. Bapak akan menampilkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, melalui kegiatan membaca teks eksplanasi, nanti kalian dapat menganalisis informasi penting pada bacaan dengan benar. Selanjutnya, nomor 4, setelah mengamati materi yang ditampilkan melalui media PowerPoint dan penjelasan dari guru, kalian nanti dapat menghubungkan komponen-komponen listrik dengan fungsinya dengan benar. Dan yang terakhir, melalui penggunaan patch simulation, nanti kalian dapat membuat rangkaian listrik sederhana berupa rangkaian seri dan paralel dengan tepat. Kita nanti kegiatannya apa saja? Yang pertama, nanti kalian akan mengamati beberapa foto pahlawan dan tokoh penemu dunia. Yang kedua, nanti kalian akan mengamati teks eksplanasi dan mengerjakan LKPD 1. Yang ketiga, kita nanti akan membahas rangkaian listrik seri dan paralel dan membahas komponen-komponen listrik. Kalian berpasangan
akan mempraktikkan membuat karakteristik melalui pet simulation. Nah, selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan soal-soal tertulis di akhir ya. Nah, dan terakhir kita akan menyimpulkan pelajaran. Nah, di sini kalian sudah tahu gambar yang atas yang pertama itu siapa? Nah, siapa beliau? Mengapa Insinyur Soekarno menjadi tokoh paling penting? Supaya tahu siapa Insinyur Soekarno itu. Ayo, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Proklamator karena beliau yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita lihat ke bawah, gambar yang kedua. Nah, Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara atau nama aslinya siapa? Raden Mas Supardi Suryaningrat. Adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ya, itu adalah dua tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemu, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Salah satu tokoh dan penemu tersebut adalah ini. Siapakah dia? Yo, ada yang tahu? Bukan. Coba klik. Nah, dia adalah Michael Faraday. Ya, coba kalian perhatikan. Dia adalah seorang ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Maksudnya apa Bapak Listrik? Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak digunakan. Beliau adalah penemu arus listrik. Bapak akan membagikan dulu teks, bacaan dan materi. Bentar ya. Nah, di depan sudah tampil ada yang namanya teks eksplanasi. Nanti kalian di sini ada satu teks eksplanasi, teks penjelasan. Apa itu teks eksplanasi? Perhatikan di depan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, di sebelah kanannya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah membuat informasi. Apa itu fakta? Benar, kenyataan. Terus yang keempat, strukturnya ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, Bapak akan bagikan dulu bacaan mengenai teks eksplanasi. Ini per orang yang karena nanti ada tugasnya, tugas individu. Ya, coba sekarang kalian baca dulu. Di sana ada teks eksplanasi yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Setelah itu kalian buka halaman kedua. Coba kalian cari informasi penting dari bacaan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman kedua. Boleh pakai pensil dulu ya. Siapa tokohnya? Nah, ini ada 5 namanya. Kalau menanyakan siapa berarti menanyakan orang, yang orang, nama orang. Ya, dilahirkan di Newington. Itu di Newington di mana? Daerah mana? Daerah Cintanegara. Daerah mana atau negara mana? Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan yang pertama, coba Ainun. Siapakah tokoh yang ada pada teks tersebut? Michael Faraday. Michael Faraday. Setuju semua? Setuju. Betul. Tokoh yang ada dalam bacaan adalah Michael Faraday. Bagus.
bagus, Ainur. Yang kedua, Melanie. Apa yang ditemukan oleh Michael Faraday, Mel? Arus listrik. Bagus, Melanie. Sekarang nomor 4, Rizky. Mengapa listrik sangat bermanfaat bagi manusia? Tanpa listrik kita akan mendapatkan banyak kesulitan. Nah, betul. Tanpa listrik, zaman now, zaman sekarang, kita hidup bergantung pada listrik. Bagus, Rizky. Ya. Jadi sekarang kalian bisa ya mencari informasi dari bacaan. Terbukti kalian bisa menjawab dengan benar. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Nanti kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Coba kumpulkan dulu. Udah? Nah, sekarang kita akan menyimak video pembelajaran mengenai rangkaian listrik berikut. Menurut kalian, manakah yang lebih nyaman, belajar dengan terang lilin atau lampu listrik? Apakah keberadaan listrik bermanfaat bagi kalian? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik, sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang memanfaatkan rangkaian listrik adalah alat-alat elektronik seperti lampu, radio, televisi, setrika, dan lain-lain. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut komponen listrik. Komponen-komponen listrik terdiri dari yang pertama, baterai. Baterai adalah sumber listrik pada rangkaian sederhana. Komponen kedua bernama saklar. Saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Komponen terakhir yaitu bola lampu. Bola lampu yaitu alat elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, perhatikan dulu. Itu ada komponen-komponennya. Jadi menjadi satu kesatuan yang disebut rangkaian listrik. Yang pertama ada yang namanya apa tadi? Lampu, ya. Lampu itu mengubah energi apa menjadi apa? Energi listrik mencahaya. Nah, betul. Nah, di kelas kita ada 4 buah lampu tuh. Nah, lampu tidak akan menyala kalau tidak ada sumber listrik. Ya. Yang kedua ada apa? Komponen yang kedua, kabel. Kabel itu untuk apa? Nah, atau media pengantar listrik. Ya, coba sekarang kita ini ada saklar nih. Kalau kita pencet, nah, berarti arus listriknya tidak mengalir karena diputuskan oleh saklar. Nah, sekarang kita cetrek lagi. Nah, arusnya mengalir lagi melalui lampu. Materi selanjutnya, berdasarkan mengalir atau tidaknya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka tidak adanya arus listrik karena lampunya padam ataupun mati. Kita ambil contoh dalam kelas kita. Bagaimana rangkaian terbuka terjadi? Rangkaian terbuka terjadi ketika kita mematikan saklar. Nah, jadi si kabel yang saklar itu terpisah menjadi terbuka. Akibatnya apa? Listrik tidak mengalir ke lampu. Ya, itu yang namanya rangkaian terbuka. Rangkaian listrik yang kedua yaitu rangkaian listrik tertutup. Coba memperhatikan lampu pada rangkaian tertutup menyala. Ini dikarenakan saklarnya tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir. Materi selanjutnya, rangkaian listrik berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Nah, anak hebat, mari kita bahas satu persatu. Ingat ya anak hebat, setiap rangkaian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, rangkaian seri.
seri. Rangkaian seri itu biasa disebut rangkaian sejajar. Karena apa? Karena penyusunannya sejajar. Kita ambil contoh gambar seperti ini. Ini adalah rangkaian seri dengan dua buah lampu. Nah, di sini saklarnya terbuka, berarti tidak ada arus yang mengalir. Kita sambungkan saklarnya, otomatis aliran listriknya mengalir ke lampu dan lampu akan menyala. Ini adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu ciri-cirinya coba dibaca oleh Irfan. Terus? Iya, bagus ya. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama berderet atau sejajar. Kenapa? Nah, ini yang namanya sejajar. Ya, dari lampu yang satu ke lampu kedua itu sejajar. Yang ketiga, mengurangi biaya pemakaian kabel. Karena apa? Karena kabel yang digunakan sedikit, tidak ada cabang lagi, udah seperti itu. Jadi hemat biaya. Misalnya lampu yang kedua padam, otomatis lampu yang pertama juga akan padam. Kelemahannya kemudian listriknya udah nyala lagi ya. Kita tampilkan lagi di papan tulis supaya kalian lebih paham. Pada rangkaian ini adalah A, B, dan C. Jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain tidak dapat menyala atau padam. Contohnya, jika lampu A padam atau putus, maka yang terjadi lampu B dan lampu C juga padam atau mati. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Yang hebat, ini adalah gambar dari rangkaian listrik paralel. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara bertingkat, seperti gambar di samping. Coba memperhatikan. Nah, supaya lebih paham, kita akan menyanyi dulu ya. Lagu rangkaian listrik, nadanya adalah nada lagu balon. Siap? Semua ikut bernyanyi ya. Siap. Rangkaian listrik itu dibagi dari dua. Ada seri paralel, ciri-cirinya beda. Seri itu berderet, yes. Paralel hidup bersama. Paralelnya hanya terang, yang seri lebih redup. Seri contohnya senter, lalu lintas paralel. Paralel kabelnya banyak, seri kabelnya sedikit. Seri satu padam, wow, yang lain ikut padam. Kalau paralel beda, yang lain tetap menyala. Iya, bagus, tepuk tangan. Semangat ya. Sekarang kita akan membuat rangkaian listrik sederhana seri dan paralel menggunakan pet simulation secara berkelompok, berpasangan, berdua. Ya, Bapak membagikan dulu RKPD yang kedua. Bapak akan mempraktekkan dulu di depan, ditampilkan di layar. Nanti kalian ikuti. Kalian beri nama sendiri kelompok apa? Citra dengan Melani bisa kelompok cacak kelai boleh. beri tiba. Beri tiba boleh. Nah, di sebelah kanannya ada tulisan sirkuit. Kalian klik 2 kali, muncul tulisan pet. Udah muncul pet. Udah.
Bapak udah muncul? Sama dengan Bapak di depan? Nah, perhatikan dulu. Kalian jangan dulu gunakan, tapi kalian perhatikan Bapak dulu. Di sini ada wire, mirror, ya. Di bawahnya ada baterai. Di bawahnya ada light bulb atau bohlam. Di bawahnya ada switch itu adalah saklar. Kita akan membuat rangkaian seri terlebih dahulu. Cara yang pertama adalah kita gunakan dulu wire atau kabel. Perhatikan, caranya diklik sampai muncul menjadi besar seperti ini. Diklik yang bawahnya. Hati-hati, jangan geser ke bawah ke atas, nanti jadi nggak apa-apa, di sini nggak ada resiko menggeruduk. Makanya Bapak pilih media pen simulation supaya kalau kalian terjadi kesalahan tidak korslet, tidak berbahaya. Belum nyambung, kalian tambah kabel lagi. Kalau rangkaian kalian berhasil, nanti ini yang biru-biru ini bergerak dan lampu akan menyala. Coba. Nah, kalau sudah menyala berarti rangkaian kita sudah berhasil. Ya. Sekarang rangkaian paralel. Seperti tadi sama, kita tambah dulu kabel. Nah, menyala. Ya. Berarti rangkaian kita sudah berhasil. Nanti kalian praktekkan. Yang ini yang seri klik lampunya, klik lampunya, terus nanti klik yang bawah. Perhatikan yang bawah yang ini. Ada tong sampah, diklik. Nah, lampunya hilang. Lampu yang satunya lagi mati ya. Tangan dulu, klik. Geser. Nah. Kita akan membuat dua rangkaian. Lagi klik, klik, dapat, ini pak, ya, udah tak. Ini tahu kan panah jadi tangan dulu, ya, tangan, klik, baru digeser bagian atas, ya, jangan dilepas. Dari sini klik apa? Sekarang kita tambah lampu, klik samanya, klik, udah jadi gede, geser. Nah di sini ada dua, satu sambung, jadi besar. Baru geser bagian atasnya pakai tangan satu lagi. Ya. Jangan terlalu besar kan kita nanti ada dua rangkaian. Udah geser dulu ya. Kita akan buat dua rangkaian dalam. Kalau mau pakai saklar lebih bagus. Tambah saklar misalnya di sini. Ke bawahin, nggak apa-apa. Sampai sambung, baterai, bisa sambung sini. Ikutin seperti ini. Ini jangan terlalu besar. Kayak paralel. Ini mau itu tarik dia. Yang ke atas. Ini. Kalian harus saling membantu, jangan seorang yang aktif, seorang cuma diam aja. Kalian akan membuat dua sesuai dengan lanjut. Ya. Coba siapa lagi yang pernah menyala yang seri? Rizky dan Irfan. Wah, hebat ya. Hebat. Yang lain gimana Rafa? Isi rasa apa ketawa?
Gak usah takut. Putusin aja. Klik tuh. Ya rangkaianana bisa kieu ya. Kumaha ya. Ya ngepas. Hati-hatinya, makanya kalau berurusan dengan listrik di rumah kalian harus hati-hati. Kalau salah langkah bisa terjadi kebakaran seperti Melani yang barusan. Nah, sekarang bagi yang sudah bawa ke depan, kalian tampilkan di depan. Supaya teman-teman yang lain bisa melihatnya. Siapa yang mau ke depan terlebih dahulu? Ayo, bawa pamuknya ke depan. Kita lihat hasil dari teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, ini ada hasil pekerjaan dari Ainun dan Dila. Paralel. Nah, kalau seri gimana ciri-cirinya tadi? Kalau satu lampu mati, nah, coba buktikan. Kalau satu lampu mati, yang lain mati, buktikan. Hapus salah satu lampunya. Klik lampu. Nah, lampu yang lain ternyata ikut mati. Itu adalah ciri dari rangkaian seri. Yang kedua, buktikan kalau itu rangkaian paralel. Tadi di rangkaian paralel kalau satu mati, yang lain tetap menyala. Coba salah satu lampu. Ya, Ainun hapus. Jangan sampai lampunya aja. Nah, yang lain tetap menyala. Jadi sudah terbukti ya bahwa rangkaian seri itu kalau satu mati, yang lain ikut mati, dan paralel satu menyala, satu padam, yang lain tetap menyala. Berikan tepuk tangan buat Ainun. Ya, kelompok selanjutnya siapa yang mau? Iya, ya, Rizky, silakan di bawah. Kelompoknya ke depan. Ini hasil pekerjaan Rizky dan Irfan. Nah, yang mana yang seri? Jelaskan Rizky. Iya, jadi dua-duanya lampunya mati. Nah, bagus. Lanjut. Yang paralel. Nah, satu mati, tapi yang lain tetap menyala. Ya, terima kasih Rizky. Bagus. Kebakaran. Ya, kebakaran. Bentar, banyak kebakaran lagi. Ya, yang mana rangkaian seri? Nah, terus rangkaian paralel yang sebelah. Nah, ya. Tetap. Berarti yang lain tetap menyala. Bagus, tepuk tangan buat Melani dan Citra. Supaya kalian lebih memahami, kalian isi dulu soal berikutnya. 1 sampai 5 pilihan ganda. Cakap langsung di situ, diberi nama dulu. Yang LKPD 2 simpan di tengah-tengah kerombok kalian, terus keromboknya tutup. Nanti LKPD 2 yang ini lembar kerja peserta didik 2 simpan di tengah-tengah keromboknya tutup. Simpulkan dulu. Jadi rangkaian listrik itu tadi ada berapa? Ada 2 rangkaian seri dan paralel. Betul. Kalau rangkaian seri itu sejajar atau berderet? Sejajar atau bertingkat? Sejajar. Kalau rangkaian paralel? Bertingkat. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa saja hal yang menyenangkan buat kalian? Bisa jadi PLN. Bisa jadi PLN. Apalagi? Ya, menggunakan apa? Chromebook. Apalagi? Di rumah hati-hati dengan yang namanya listrik. Kalian tadi Bapak pilih menggunakan pen simulation karena
aman. Tadi ada kejadian beberapa kelompok yang terjadi kebakaran. Ya, gak usah takut karena tidak akan terjadi apa-apa ya. Coba kalau kita menggunakan pakaian asli, ada kesalahan, wah berbahaya ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghemat energi. Salah satunya adalah menghemat listrik. Baik, ya pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Sebelum pelajaran diakhiri, alangkah besok kita berdoa dulu. Saya silakan untuk berdoa. Duduk siapkan. Doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.